Menyembuhkan inner child adalah perjalanan kembali pulang ke dalam diri. Seringkali kita berusaha melupakan masa kecil yang penuh luka, menguburnya dalam agar tak terasa lagi. Padahal yang terkubur itu bukan hilang, melainkan tetap hidup di sudut hati yang sunyi. Inner child adalah bagian jiwa kita yang pernah merasa tak aman, ditolak, dibandingkan, atau diabaikan. Ia adalah suara kecil yang sering muncul dalam bentuk rasa takut berlebihan, kemarahan yang tak jelas sebabnya, atau rasa rendah diri yang terus menghantui. Dan satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan berani menoleh kembali, memberi perhatian pada anak batin itu, serta mengajarinya apa itu cinta dan penerimaan. Proses penyembuhan dimulai dengan kesadaran. Kita perlu berhenti sejenak dari hikak dunia luar, lalu duduk dalam keheningan, merasakan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang dulu paling aku butuhkan, tetapi tidak aku dapatkan? Pertanyaan ini seringkali membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Kadang kita menemukan luka karena tidak pernah dipeluk, tidak pernah didengar, atau selalu disalahkan. Begitu kita menyadarinya, kita belajar untuk menghadirkan hal yang dulu pernah kita inginkan, namun tidak kita dapatkan. Hal tersebut kita bawa dalam kehidupan kita yang sekarang. Langkah berikutnya adalah menerima. Tidak semua luka bisa segera disembuhkan dengan cepat. Ada luka yang perlu waktu panjang untuk benar-benar mereda. Dalam penerimaan, kita tidak lagi melawan rasa sakit, melainkan mengakui keberadaannya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kita belajar berkata, aku memang pernah terluka, tapi aku tidak lagi ingin hidup dalam bayangannya. Untuk menyembuhkan inner child, kita juga perlu berbicara dengan diri sendiri. Cara ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Bayangkan diri Anda yang masih kecil rapuh, polos, penuh harap. Lalu dekati ia dengan penuh kelembutan. Katakan padanya bahwa ia tidak sendirian, bahwa kini ada versi dewasa dari dirinya yang siap melindungi. Dengan begitu kita menciptakan ikatan baru dengan diri sendiri, seolah menjadi orang tua yang penuh kasih bagi jiwa kecil yang dulu pernah diabaikan. Selain itu, penyembuhan juga bisa dilakukan lewat ekspresi. Terkadang, luka batin sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa diluapkan lewat tulisan, gambar, musik, atau tangisan yang jujur. Menuliskan pengalaman masa lalu dalam jurnal, menggambar simbol yang mewakili perasaan, atau hanya menangis tanpa ditahan. Semua itu adalah bentuk ekspresi yang melepaskan energi lama, agar tidak lagi menekan jiwa. Penting pula untuk melatih afirmasi positif, sebab inner child sering menyimpan keyakinan keliru, merasa tidak cukup baik, tidak layak dicintai, atau tidak pantas bahagia. Dengan mengulang kalimat sederhana seperti, aku layak dicintai, aku aman, atau aku pantas bahagia, kita sedang menanam benih keyakinan baru yang perlahan akan tumbuh menggantikan bisikan luka lama. Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan pengingat yang meneguhkan jiwa setiap hari. Dalam proses ini, memaafkan juga menjadi kunci. Mungkin kita marah pada orang tua, keluarga, atau lingkungan yang dulu pernah menyakiti kita.
Namun, memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan mereka. Memaafkan berarti membebaskan diri sendiri dari rantai kebencian yang mengikat. Dan jangan lupa, kita juga perlu memaafkan diri kita sendiri atas semua rasa bersalah, keputusan keliru, atau kelemahan yang pernah ada. Dengan memaafkan, hati kita menjadi lebih ringan untuk melangkah maju. Namun yang perlu diingat, perjalanan ini tidaklah instan. Kadang ada hari di mana kita merasa kuat, tetapi besoknya kita bisa kembali rapuh. Itulah proses alami penyembuhan. Sama seperti luka fisik, luka batin juga butuh waktu, perawatan, dan kesabaran. Maka, jangan terburu-buru. Jangan menyalahkan diri sendiri jika perjalanan terasa lambat. Yang terpenting adalah konsistensi untuk terus berjalan. Setahap demi setahap, tanpa berhenti. Menyembuhkan inner child adalah tentang pulang kepada diri sendiri. Pulang kepada jiwa yang pernah terluka, lalu mengajaknya tumbuh bersama. Pulang kepada hati yang dulu menangis dalam diam, lalu menenangkannya dengan pelukan kasih. Pulang kepada bagian diri yang pernah merasa tak berharga, lalu meyakinkannya bahwa ia layak untuk dicintai sepenuhnya. Saat kita mampu memeluk inner child dengan penuh kasih, kita tidak hanya menyembuhkan luka lama, tetapi juga melahirkan diri yang baru, jiwa yang lebih utuh, hati yang lebih damai, dan hidup yang lebih penuh cinta.